apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan bab ketiga, yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. Harap disimak baik-baik ya. Nah, langsung, jadi itu KD 3.3 tentang pewarisan sifat ya. Nah, pewarisan sifat, ada istilah genetika, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau kepada anaknya, gitu ya. Itu cabang ilmu kalau genetika. Ada istilah lagi hereditas, yaitu pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Oke, bisa dibedain ya. Ada gen. Kalau tadi kan genetika itu cabang ilmu, ya kan? Kalau gen yaitu pembawa sifat dari induk kepada keturunannya, gitu ya. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom. Kromosom terletak di dalam inti sel. Gitu ya. Kita kan ada inti sel ya kan? Di dalam inti sel itu ada kromosom. Di dalam kromosom ada gen. Gitu urutannya ya. Lanjut. Nah, sifat-sifat gen dan fungsi gen. Pertama, sifat-sifatnya mengandung informasi genetik. Ya kan? Kan karena dia itu kayak pembawa sifat keturunan gitu ya. Tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Saat pembelahan sel dapat melakukan duplikasi. Terdapat dalam kromosom, terbentuk dari basa nitrogen. Oke, fungsinya untuk apa sih? Menyampaikan informasi ke generasi berikutnya sebagai penentu sifat yang diturunkan, mengatur perkembangan dan metabolisme. Gitu. Materi genetik. Nah, tadi kan ada ya di dalam gen ada suatu materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Ya, jadi di dalam gen ada materi genetik namanya DNA dan RNA. Bedanya apa? DNA itu deoksiribonucleic acid. Oke, itu kepanjangannya. DNA merupakan sebuah molekul yang mampu menyimpan dan menyandi informasi genetik. Menyimpan dan menyandi, kayak ada kata sandinya gitu ya. Kalau RNA yaitu ribonucleic acid, itu merupakan polinukleotida yang menjadi perantara antara informasi genetik yang dibawa DNA dan ekspresi atau gen atau fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Gitu ya. Jadi kalau RNA sebagai perantaranya, kalau DNA itu tempat menyimpan dan menyandi informasi. Gitu bedanya ya. Lanjut. Nah, perbedaan yang lain, kalau DNA hanya terdapat dalam kromosom atau nukleus. Kalau RNA selain di nukleus juga terdapat di sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Ya. DNA berbentuk rantai double helix. Kadar tetap dan fungsinya mengendalikan faktor genetis dan sintetis protein. Basa nitrogennya terdiri atas, ini ingetin ya. Ini ingetin, beda banget DNA sama RNA. Ada perbedaannya maksudnya. Kalau basa nitrogen DNA itu ada adenin A, guanin itu lambangnya G, pirimidin itu ada 2. Ya, ada sitosin lambangnya S dan timin lambangnya T besar. Oke. Nah, bedanya apa sama basa nitrogen RNA? Terdiri atas purinnya adenin sama ya, guanin juga sama. Pirimidinnya yang berbeda dari mananya? Lihat di sini. Sitosin juga sama. Nah, yang berbeda di urasil. Ya, jadi kalau DNA basa nitrogennya ada timin, kalau RNA basa nitrogennya ada urasil. Gitu ya. Lanjut, yang DNA menggunakan deoksiribosa sebagai komponen gulanya. Oke. Kalau RNA tadi ya, selain di nukleus terdapat di sitoplasma, terutama di ribosom, berbentuk rantai tunggal.
tunggal itu berarti 1 ya, kalau DNA tadi double helix. RNA kadarnya tidak tetap dan fungsinya sebagai sintetis protein. Basa nitrogennya sudah dijelaskan. Kelima, menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya. Kalau tadi DNA itu menggunakan deoksiribosa, ya, sesuai namanya deoksiribonucleic acid. Kalau RNA itu menggunakan ribosa, sesuai namanya juga ribosa nucleic acid sebagai komponen gula. Nah, ini struktur DNA, double helix. Double helix tuh kayak gini ya. Kayak apa ya? Bentuknya spiral gitu tapi double gitu ya. Itu ada warna-warnanya. Warna-warna itu merupakan ciri-ciri dari basa nitrogen gitu ya, identitasnya. Kalau hijau, adenin ini nggak selalu ya. Warna-warnanya ini cuman untuk membedakan aja gitu. Adenin, ada timin, sitosin, sama guanin. Ini DNA ya. Nah, coba kita bedain sama RNA. Jadi kan kalau DNA double helix, nah kalau RNA itu tunggal tuh ya. Kalau tadi DNA itu double, kayak bentuknya spiral tapi double, kalau ini tunggal. Nah, kalau basa nitrogennya RNA ada apa aja tadi? Adenin, sitosin, guanin, dan yang membedakan adalah urasil ya. U tuh ada U-nya. Oke. Kromosom. Tadi kita bahas gen, sekarang kromosom. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Ya, sepasang kromosom yang berbentuk sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog. Yang namanya sama, berarti kan homolog gitu ya. Lanjut, nah ini salah satu bentuk kromosom salah satunya ya. Nah, kromosom terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala dan lengan kromosom. Kepala kromosom disebut sentromer. Gitu ya, jadi kayak sentralnya gitu, di tengah-tengah gitu. Dan lengan kromosom atau lokus merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Jadi gennya itu adanya di lengan-lengan. Bentuk-bentuknya nih, ada yang kromosomnya metasentrik gitu, lihat deh. Sentromernya ada di tengah-tengah kepala kromosomnya. Maaf. Terus kalau submetasentrik, sentromernya ada di agak atas gitu. Akrosentrik, ukurannya hampir sama ya, lengan sama kepala. Terus telosentrik, salah satu lengannya nggak ada gitu. Tipe kromosom. Nah, ini harus diingat, ada 2, ada tubuh sama kelamin. Kalau kromosom tubuh namanya autosom. Ingat, kromosom tubuh namanya autosom. Kromosom kelamin namanya gonosom. Nah, kromosom tubuh atau autosom yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Kalau kromosom kelamin, gonosom, yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau pada manusia pria atau wanita. Misalnya kromosom pada lalat, buah, memiliki 4 pasang kromosom, terdiri dari 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Berarti 3 pasang itu kromosom tubuh, 1 pasangnya lagi kromosom kelamin. Gitu. Jadi 3:1 ya. Lanjut, macam-macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel, dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia. Nah, ingetin lagi nih, ada kromosom X dan kromosom Y. X itu untuk wanita, XY untuk pria. Jadi kalau ada Y-nya, walaupun ada X nih ya, XY, itu ada Y-nya, itu untuk pria. Gitu ya, kalau wanita XX. Kariotip atau susunan kromosom laki-laki, ini juga diingetin, biasanya keluar di ulangan, ditulis dengan rumus 22AA plus XY.
22A itu maksudnya jumlah kromosomnya ya. Ditambah XY. XY itu berarti dia laki-laki gitu ya. Dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22AA plus XX. Ya. Ini biasanya penulisan kariotip atau susunan kromosom gitu ya. Pada sel kelamin, kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid. Sehingga kariotip sel kelamin jantan atau sel sperma adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi dia terpisah gitu. Tapi harus ditulis berbarengan 22A plus X atau 22A plus Y. Karena Y itu kan yang melambangkan dia laki-laki gitu ya. Tapi kalau kariotip sel kelamin betina atau sel ovum itu cuma ditulis sekali, yaitu 22 plus X. Oke ya. Nah, jumlah kromosom. Inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Ya, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya, pasti berbeda-beda setiap kromosom. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid. Ya, berpasangan. Kalau tadi sel kelamin dia haploid. Sedangkan di inti sel kelamin haploid atau tidak berpasangan gitu ya. Kalau sel tubuh diploid, kalau sel kelamin haploid. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom. Ya, atau 23 pasang. Berarti 46 dibagi 2. Hasilnya 23 pasang gitu ya. Sedangkan pada sel kelaminnya, sperma atau ovum ada 23 kromosom. Gitu ya. Oleh karena itu, jumlah kromosom sel kelamin adalah setengah dari kromosom sel tubuh. Jadi setengahnya. Jadi kalau sel tubuh itu 46 kromosom, kalau sel kelamin 23 kromosom. Oke, setengahnya. Coba kalau misalnya sel tubuhnya ada 24 kromosom, berarti sel kelaminnya berapa? Tinggal 24 bagi 12 berapa? 12. 24 dibagi 2, 12 kromosom. Jadi setengahnya ya. Sel tubuh 24 kromosom, sel kelamin setengahnya. Berarti dibagi 2, berarti 12 kromosom. Ini istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Ini diingat juga ya, karena akan kita pakai di pertemuan selanjutnya. Ada parental, disingkat P. Parental itu apa? Parent. Parent orang tua ya. Berarti artinya induk atau orang tua. Ingat ini gitu ya, parental kayak kata parent, parents. Yang kedua, filia. Lambangnya F. Ini lambangnya juga harus kalian ingat karena nanti kita juga pakai lambangnya biar lebih singkat. Filia F artinya keturunan. Ada 2 nih. Ada keturunan pertama itu kayak anak, keturunan kedua kayak cucu, gitu ya. Pertama itu F1, keturunan kedua F2, gitu ya. Ketiga, genotip adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Nanti kita akan ketemu huruf-huruf kayak gini. Kalau cuman huruf itu genotip. Ya, ingat A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Ini tuh A besar, A kecil tuh ngaruh ya. Besar kecilnya itu ngaruh. Kalau cuman huruf gini dilambangkan dengan huruf namanya genotip. Oke. Kalau fenotip itu sifat keturunan yang tampak dari luar. Jadi ini kayak bukan hurufnya. Jadi di huruf itu mempunyai arti. Misalnya A besar, A besar. Itu artinya buah besar. Nah, A besar, hurufnya doang namanya genotip. Tapi arti dari AA itu kan buah besar. Nah, buah besar itu fenotipnya. Paham nggak? Gitu ya, kalau genotip hurufnya aja. Kalau fenotip itu artinya apa sih A besar-besar? Buah besar. Nah, buah besar itu adalah fenotip. Gamet adalah sel kelamin yang berasal dari genotip. Ya, misalnya nih, genotipnya A besar, A kecil. Genotipnya A besar kecil. Gametnya apa sih? Yaitu masing-masing apa? Gametnya itu A besarnya aja dan A kecil. Jadi kayak dipisah, gamet itu masing-masing gitu ya. Sel kelamin dan berasal dari genotip. Paham nggak? Misalnya genotipnya A kecil, A kecil. Genotipnya A kecil, A kecil. Kan A kecilnya ada 2 ya.
Berarti gametnya apa? Gametnya A kecil aja. Kan sama, ya kan? Kalau misalnya genotipnya B besar, B kecil, berarti gametnya apa? Gametnya B besar dan B kecil. Ada 2 gametnya. Paham nggak? Dipisah gitu ya. Lanjut, sifat dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul disimbolkan dengan huruf besar. Tadi yang Ibu bilang A besar, B besar, itu artinya dominan yang sering muncul. Oke. Ada lagi resesif. Itu sifat gen yang tidak selalu tampak. Baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lainnya. Ya, jadi kalau kan yang tadi A besar itu adalah yang dominan, yang tampak, ibaratnya yang menang gitu. Kalau A kecilnya itu resesif, artinya dia yang tidak selalu nampak. Dia itu baru nampak kalau disandingkan sama yang resesif juga. Jadi kayak A kecil, B kecil, B kecil gitu ya. Ke-8, sifat intermediate adalah sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Jadi digabung antara kedua induknya. Homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Yang tadi A besar, A kecil, B besar, B besar. Sama nggak? Sama kan? Sama-sama besar, sama-sama kecil, ya kan? Kalau yang sama-sama besar, sama-sama kecil itu namanya homozigot. Artinya sama. Ya. Tapi kalau ada yang A besar, A kecil, B besar, B kecil, itu kan beda. Ya kan? Namanya heterozigot. Pasangan gen yang tidak sama. Ini juga harus diingetin. Oke. Yang terakhir, alel. Yaitu anggota dari sepasang gen. Misalnya R besar itu gen untuk bunga berwarna merah. R kecil yaitu gen untuk bunga warna putih. Jadi masing-masing gamet itu mempunyai ciri yang berbeda. Misalnya gen kan tadi R besar itu kan bunga warna merah, R kecil itu bunga warna putih. Gen R besar dan gen R kecil satu sama lain merupakan alel. Hampir sama kayak gamet tadi. Oke. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum persilangan sifat. Hukum persilangan sifat ada 4 nanti yang akan kita bahas. Enggak, cuman 2. Maaf. Pertama, persilangan monohibrid dan dihibrid. Itu yang akan kita bahas di SMP. Nanti di SMA kalian akan belajar persilangan trihibrid. Oke. Dan kita akan bahas penyakit menurun pada manusia. Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Ini harus kalian ingat dulu ya, ini awalan dari bab pewarisan sifat. Minggu depan kita akan bahas tadi hukum pewarisan sifat. Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan latihannya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.